Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan Tuh Brondol menjelaskan berkaitan dengan penanaman kelapa sawit. Ini adalah salah satu curhatan dari salah satu petani yang dari Jambi, namanya Mas Hardi. Tadi Pak Pendi, saya sudah stacking langkah apa saja yang harus saya lakukan untuk di dalam penanaman kelapa sawit ini supaya hasilnya bagus. Pupuk apa saja, dan ternyata lahannya sudah di stacking. Nah, begitu saya tanya penanamannya adalah menggunakan bibit apa, bibitnya sudah dibeli belum? Sudah. Ternyata bibitnya adalah DP Yangambi, DP Yangambi dari PPKS, salah satu bibit dari keluaran PPKS yang memiliki pelepah yang agak panjang, dimana bahwa Yangambi sendiri rekomendasinya adalah 136 pokok per hektar nih, pokok per hektar. Sehingga ketika 136 pokok per hektar ini, maka jarak tanam yang kita ambil untuk mendapatkan mata 5 adalah 9,2 kali 9,2 kali 9,2. Nah, ini kemudian jarak antar barisannya adalah 8 meter. Sehingga nanti akan membentuk mata 5, di mana mata 5-nya adalah didapatkan dari ini, misalnya ini barisannya ke sana, ini stackingannya ternyata beliaunya sudah men-stacking 5 jalur. Kemudian saya tanya mau menggunakan Yangambi, padahal di dalam stacking yang harus kita lakukan di dalam pembuatan rumpukan ini, padahal harus kita dasarkan. Didasari pada apa? Ini adalah misalnya adalah rumpukan 1, rumpukan 2, dan rumpukan 3, rumpukan 4, dan rumpukan 5. Ini sekitar 1,5 hektar. Beliaunya punya ada 5 rumpukan seperti ini, dimana bahwa rumpukan ini sebenarnya jarak antar rumpukan ini adalah disesuaikan dengan ini, dengan ini, jarak antar barisnya, karena ini adalah jarak antar tanaman, kalau ini adalah jarak antar barisan. Sehingga memang harusnya rumpukan ini dibuat sedemikian rupa sehingga bahwa jarak antar rumpukan sudah disesuaikan dengan jarak antar barisan dari penanaman yang akan kita lakukan. Sehingga jangan sampai nanti suatu ketika kita mau nanam di sini ternyata pokoknya menempel di sini. Ini menjadi masalah yang besar itu. Sehingga sebenarnya di dalam pembuatan rumpukan ini adalah disesuaikan dengan bibit yang mau kita tanam. Sehingga jangan sampai kita menanam di samping rumpukan untuk mendapatkan mata 5 yang sempurna. Kemudian penanaman ini dengan menggunakan DP Yangambi dari PPKS ini, sehingga jarak tanamnya adalah 9,2, sini 9,2, dan jarak antar tanamnya 9,2, 9,2, dan 9,2. Lah, jarak antar barisnya ini, ya ini baru kita menghitung 8 meter. Sehingga ketika menggunakan seling yang harus kita gunakan, berapa banyak Pak Pendi? Seling yang kita gunakan ada 2 untuk memancangnya, yaitu adalah seling dengan ukuran 9 meter. 9 meter artinya bahwa jarak antar yang nanti dipatok-patok seperti ini adalah 9 meter, 9 meter, 9 meter, 9 meter, 9 meter, 9 meter. Dimana bahwa nanti 9 meter ini adalah digunakan untuk jarak antar tanaman, dimana nanti biasanya ada 2 di sini. Nah, ini menggunakan 2 parameter, nanti ada masuk dan ini yang bagusnya nanti tak terangkan secara lengkap di dalam sistem pemancangan. Kemudian seling yang kedua adalah 8 meter. 8 meter, 8 meter, 8 meter yang nanti akan kita tarik ke sana. Sehingga jarak antar tanaman ini tetap 8 meter itu, seperti itu. Lah, kalau sudah harusnya kalau stackingnya sudah jadi, kalau misalnya 9 kali 9 kali 9, maka jarak rumpukannya biasanya adalah 15,6. Dengan catatan bahwa 15,6 adalah bagaimana di dalam antar rumpukan ini ada dua baris tanaman ini, lah seperti itu. Karena jarak antar sini kalau di ini 7,8 kali 2 maka 15,6. Harusnya jarak antar rumpukan kalau seandainya nanti menggunakan jarak tanam 9 kali 9 ini. Namun saya bilang kepada Mas Hardi, kalau seandainya sudah Yangambi ini
Jangan dipaksakan antara 999, namun lebih bagus adalah 9,2 sesuai dengan rekomendasi dari BPKS-nya. Kenapa? Karena kalau terlalu rapat juga akan berpengaruh terhadap penutupan tajuk. Mungkin pada tanaman yang masih kecil tidak begitu berpengaruh, namun kalau sudah besar pasti akan berpengaruh. Sedikit banyak pasti akan berpengaruh. Kemudian yang kedua, di dalam setelah kita mancang ketemu mata limanya, harus ngapain lagi Pak Pendi? Di dalam penanaman kelapa sawit kita mengenal yang namanya, ntar dulu kita ambilkan mengenal lubang tanam. Ini ada lubang tanam, kita ambil. Penanaman kelapa sawit itu adalah menggunakan lubang tanam yang sesuai dengan misalnya standar perusahaan itu adalah 60 kali 60 kali 60, 60 kali 60. Di mana bahwa lebar atas adalah 60 kali 60 dan kedalamannya adalah 60 cm. Sehingga memang Pak Pendi kalau kayak gitu berarti lama lama untuk menanamnya. Saya bilang tidak juga. Ketika kita punya lubang 60 kali 60 sebenarnya adalah memberi ruangan kepada bibit kelapa sawit yang ditanam supaya bahwa memiliki ruang yang cukup leluasa untuk perkembangan akarnya. Sebagai contoh kita akan beranalogi di dalam penanaman di lubang tanam seperti ini. Ketika kedalaman 60 cm, polybag yang digunakan adalah 50 cm misalnya, maka masih ada ruang 10 cm. Nah, di sini yang pertama adalah ini topsoil, kemudian yang ini subsoil. Nah, ini secara teorinya ini ya, kenyataannya kadang-kadang ya dicampur juga. Lah, ketika topsoil dan subsoil ini dimasukkan pertama begitu polybag diletakkan, maka yang dimasukkan pertama adalah top soilnya akan dimasukkan dulu. Kenapa memberikan rongga ini? Karena akan berefek resiko besar ketika kita menanam dalam polybag menempel seperti ini. Hujan deras, lihat berat, maka lama-lama di sini akan berisi air semua. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat tanaman kita menjadi stagnan kalau misalnya kedalamannya kurang seperti ini. Namun ada juga yang nanamnya cuma ini lubangnya, ini polybagnya segini, pas nih mentok segini nih. Wah, ini perkembangan akarnya juga tidak bagus sehingga memberikan ruang yang cukup leluasa untuk perkembangan akar. Sehingga di dalam pemupukan lubang tanam ini sendiri harus diperhatikan. Apalagi yang harus saya siapkan Pak Pendi, maka kita harus menyiapkan yang namanya pupuk dasarnya, pupuk dasar. Pupuk dasar ini banyak versinya, mau PPKS juga punya versi sendiri, beberapa institusi juga punya versi sendiri. Yang terpenting pupuk dasar yang digunakan adalah rock fosfat dan misalnya kita mau pakai dolomit. Di tempat saya kerja hanya menggunakan rock fosfat saja tanpa dolomit. Kalau untuk tanah mineral sebenarnya rock fosfat sebenarnya sudah cukup. Namun kalau misalnya mau ditambah dolomit ya nggak ada masalah. Kalau rekomendasinya PND sendiri yang paling bagus adalah di dalam lubang tanam 60 kali 60 sendiri adalah kita menggunakan rock fosfat adalah 500 gram nih, 500 gram. Dolomitnya 250 gram. Kalau seandainya mau ditanam akan dijadikan sebagai pupuk dasarnya. Di mana pupuk dasar ini penggunaannya adalah sekali lagi pupuk dasar itu bukan diletakkan di dasar. Ketika kita punya lubang tanam seperti ini, maka pupuk dasar aplikasi pupuk dasar yang benar adalah bagaimana pupuk itu adalah ditebar merata mulai dari dinding-dindingnya rata sampai ke bawahnya. Karena pupuk dasar ini sebenarnya adalah tidak hanya sebagai sumber rock fosfat sebagai fosfat saja, dolomit sebagai sumber magnesium, hanya itu saja bukan. Karena bahwa rock fosfat sendiri adalah bagaimana akan membantu perbaikan struktur di dalam ketika akar sudah mulai keluar dari bola tanah di bibitannya dari polybag ini. Sebagai contoh gini, ketika kita punya bongkahan tanah kemudian tabur rock fosfat kena air, maka tanah yang ada itu relatif lebih remah dibandingkan tidak ada rock fosfatnya, sehingga perkembangan akar nantinya akan menjadi lebih bagus. Maka jangan sekali-kali pupuk dasar bukan berarti pupuk yang hanya diletakkan
pada bagian bawah sini saja itu bukan, tapi mulai dari dindingnya itu adalah ditabur merata. Kalau seandainya di lahan yang karena ini bertepatan di lahan mineral, kalau di lahan yang gambut maka ada 15 gram Cu SO4 yang diberikan di dalam lubang tanam ini. Pak ini boleh dicampur, boleh, nggak ada masalah. Bahkan kalau di perusahaan tempat saya kerja adalah dicampur jadi satu antara rock fosfat sama Cu-nya. Kalau di gambut, kalau di mineral nggak perlu Cu, maka ya sudah. Kemudian ditanam, dan berapa lama Pak Pendi waktunya? Sekali lagi para planter dan para petani semua dan sahabat berol semuanya, bahwa penanaman yang ideal adalah 1 bulan. Lubangnya dibuat dulu, ditabur merata dan dibiarkan. Itu sah saja. Ada beberapa tempat yang di lubang dulu, dibiarkan, baru dipupuk lubang, baru ditanam. Tapi sebenarnya mau di lubang langsung dikasih pupuk langsung ditanam juga tidak begitu berpengaruh. Namun alangkah baiknya terjadi peresapan pupuk dulu, jadi ada jeda pembuatan lubang, pemupukan lubang, dan penanaman itu ada jeda. Walaupun sebenarnya sekali lagi dua pengalaman Pendi mengatakan bahwa di lubang, dipupuk, ditanam juga nggak ada masalah. Namun akan jauh lebih bagus kalau seandainya di lubang, di lubang dibiarkan, dipupuk, dibiarkan, baru ditanam, itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena pembuatan lubang yang dibiarkan adalah bagaimana mengurangi efek resiko adanya gas-gas. Secara teorinya ya, ada gas-gas yang kurang bagus untuk perkembangan akar. Kemudian ketika dikasih pupuk lubang terjadi peresapan dulu, baru ditanam. Padahal di dalam pembuatan lubang ini yang penting adalah ukurannya dan diberikan pupuk dasar, maka sebenarnya tidak ada masalah. Seperti itu Mas Hardi. Jadi memang pupuk yang harus disiapkan, masnya nyari rock fosfat atau dolomit. Bahkan zaman lama itu adalah rock fosfat itu tidak digunakan, karena waktu itu mungkin rock fosfat sangat jarang, adanya SP3 juga nggak masalah ketika dibuat sebagai sebagai pupuk dasarnya. Sehingga memang di dalam penanaman ini kita sudah menyiapkan dulu sarana dan prasarana itu harus disiapkan dulu, sehingga jangan sampai bahwa kita sudah membuat lubang tanam ini kita buat, kemudian pupuknya nggak ada. Dan jangan sekali-kali kita tidak membuat pupuk lubang. Papa ini kalau efeknya kalau nggak dikasih pupuk lubang atau pupuk dasar maka diberikan rock fosfat ini dengan pertumbuhan setelah bola tanahnya nanti ada bulu-bulu akar keluar, ada fosfat, maka dia akan berkembang lebih cepat. Kemudian dolomit ini adalah bagaimana menetralisasi dan sebagai sumber atau menaikkan pH dan sebagai sumber magnesium. Yang kita takutkan adalah waktu di pembibitannya juga sudah kurang magnesium, sehingga ketika dipindah ke lapangan sering terjadi adanya tanda-tanda defisiensi, di mana pelepah bawahnya adalah menguning. Karena apa? Kita nggak pakai dolomit dan di bibitan juga sudah kekurangan magnesium. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Intinya adalah ini adalah serba-serbi penanaman kelapa sawit. Ya, benang merahnya adalah menanam kelapa sawit yang tepat adalah disesuaikan dengan jarak tanamnya adalah disesuaikan dengan rekomendasi dari bibit yang bersertifikat itu sendiri. Jangan berpikir bahwa semuanya harus 9x9x9, karena panjang pelepah yang berbeda harusnya ditanam dengan jarak yang berbeda. Kemudian pembuatan pupuk dasarnya juga pemberian pupuk dasar akan sangat penting sekali di dalam perkembangan bibit yang kita tanam di lapangan ini. Kemudian ukuran lubangnya juga harus dipahami, jangan dipres banget sehingga nanti perkembangan akar sedikit melambat. Dimana bahwa ketika lubang yang cukup lebar ditambahi pupuk dasar, terjadi perubahan struktur tanah yang akan membantu perakaran relatif lebih cepat berkembangnya. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.